teman-teman semuanya, selamat datang di Komisi Remaja kita, selamat datang di First Service. Teman-teman, sebentar lagi kita akan beribadah kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita mempersiapkan diri kita, memakai pakaian yang sopan, menyiapkan Alkitab kita, dan juga mematikan notifikasi HP kita, supaya kita bisa lebih fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi teman-teman. Saya mengundang teman-teman sekalian untuk bergabung di dalam Force Fellowship yang dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 2 siang. Fellowship ini teman-teman bertujuan untuk membangun hubungan kita lebih erat satu dengan yang lain. Dan terutama fellowship ini bertujuan untuk menolong kita memahami firman Tuhan. Dan menolong kita untuk membagikan pengalaman kita bersama dengan firman Allah di hari-hari kita yang sebelumnya. Untuk itu saya mengundang teman-teman sekalian untuk bergabung dalam fellowship ini. Karena fellowship ini sangat berguna untuk pertumbuhan imanmu. God bless you. Selamat hari Minggu.
Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Komisi Remaja kita, selamat datang di First Service. Teman-teman, sebentar lagi kita akan beribadah kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita mempersiapkan diri kita, memakai pakaian yang sopan, menyiapkan Alkitab kita, dan juga mematikan notifikasi HP kita supaya kita bisa lebih fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang kembali teman-teman di dalam kebaktian Komisi Remaja GKY Puri Indah. Ini adalah kebaktian online yang kita lakukan sekian kalinya. Ini adalah ibadah yang kita lakukan secara pribadi di rumah kita masing-masing. Sekalipun demikian teman-teman, mari kita melakukan ibadah ini dengan kesungguhan hati. Mari kita menyiapkan hati kita, menyiapkan tubuh kita untuk menikmati hadirat Tuhan dan menikmati berkat-berkat Tuhan melalui ibadah pada pagi hari ini. Untuk itu siapkanlah hatimu, minta Roh Kudus menyiapkan hatimu untuk menjumpai Allah yang luar biasa itu.
Untuk itu, ambil waktu teduh, cari tempat yang tepat, sehingga teman-teman tidak terganggu ketika beribadah. Tuhan memberkatimu dan Tuhan memberkati kita selama ibadah ini. God bless you. Shalom teman-teman yang ada di rumah. Ini adalah ibadah kesekian kali yang kita lakukan di rumah kita masing-masing. Kita berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan lebih dari setahun. Kita ibadah sendiri di rumah. Ibadah melalui gadget kita, ibadah melalui TV kita. Ibadah secara online. Tapi teman-teman, sekalipun di dalam keterbatasan seperti ini, Tuhan tetap hadir di tengah-tengah teman-teman. Di dalam segala tantangan yang kita alami ketika kita beribadah, Tuhan tetap ada di sana juga. Dan Dia rindu teman-teman membuka hati kepada Dia. Sekaligus Dia rindu menjadikan ibadah ini adalah sebagai tempat penyembahan buat kita. Menyembah Dia yang kudus. Untuk itu mari kita membuka hati kita teman-teman. Kita mohon Roh Kudus membuka hati kita. Sehingga ketika kita beribadah, kita sungguh-sungguh ada gairah untuk menjumpai Allah yang kudus. Mari kita bersaat teduh. Mari kita menyatakan teman-teman, ku nyanyi haleluya. Tuhan, aku mau datang menyembah-Mu. Menyembah-Mu di tempat di sini. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi
kekuatanmu di hidupku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa kekuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Mari kita berdoa teman-teman. Tuhan, betapa baiknya Engkau dalam hidup kami. Betapa luar biasanya karyamu di dalam tiap-tiap langkah kami. Betapa ajaibnya Engkau ya Tuhan. Dan hari ini, saat ini juga, hati kami rindu menyembah Engkau. Rindu meninggikan Engkau. Biar segala pujian hormat hanya kepada Allah Tritunggal. Biar segala yang bernafas memuji Engkau ya Tuhan. Karena hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita hari ini bisa berjalan hingga hari ini adalah karena anugerah Tuhan. Kita ada hari ini oleh karena anugerah Tuhan. Bahkan kita mendapatkan keselamatan dari Allah. Itu adalah anugerah Allah. Kita bisa mendapatkan kehidupan yang kekal bersama dengan Kristus. Itu adalah anugerah Allah. Dan tentunya teman-teman sebagai manusia yang masih hidup dalam dunia, sekalipun kita sudah mendapatkan anugerah, ada kalanya kita jatuh di dalam dosa. Ada kalanya kita jatuh di dalam pergumulan-pergumulan dosa. Tapi Tuhan tetap membuka tangan bagi setiap kita yang memohon pengampunan. Untuk itu siapkanlah hatimu untuk menjumpai Tuhan yang penuh kasih itu. Nyatakanlah secara spesifik apa yang engkau lakukan sepanjang minggu ini. Nyatakanlah di hadapan Allah kegagalanmu. Karena hanya dengan demikian kita mendapatkan anugerah itu. Pengorbananmu sempurna.
bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Tuhan, kami datang kepada-Mu saat ini. Kami datang mengakui segala kelemahan kami, kegagalan kami di hadapan Allah. Kegagalan melakukan firman Allah. Kegagalan melakukan segala kehendak-Mu dalam hidup kami. Tapi kami sungguh bersyukur Tuhan selalu membukakan tangan bagi kami, membukakan diri bagi kami untuk mengakui segala kelemahan kami. Dan terlebih dari itu, di atas pengakuan kami, Engkau memberikan anugerah pengampunan setiap kami. Dan biar karya pengampunan itu mengubahkan hati kami, mengubahkan hidup kami ya Tuhan. Sehingga perjalanan kami hari demi hari adalah perjalanan yang penuh nikmat di dalam Allah. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, bersama-sama dengan seluruh orang percaya di segala zaman dan segala abad, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga,
duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kita berterima kasih. Oleh karena pengorbanan Kristus, itu yang mengubahkan status kita. Dari anak-anak kegelapan menjadi anak-anak terang. Yang dulunya kita tidak punya tempat di surga, di tempat Allah berada. Ketika Kristus berkorban atas hidup kita, Dia memberikan tempat bagi kita. Kita dipanggil menjadi anak-anak Allah. Dan itu status yang luar biasa yang diberikan Allah yang tinggi itu kepada manusia yang berdosa. Mari kita terus hidup di dalam status ini, teman-teman. Kita hidup sebagai anak-anak Allah dengan melakukan firman-Nya setiap hari. Kita naikkan pujian ini, teman-teman. Who am I that the highest
firman Tuhan, teman-teman. Selamat pagi teman-teman remaja yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur pada pagi hari ini kembali kita bisa bersekutu bersama di dalam kebaktian Minggu Komisi Remaja. Sebelum kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu, mohon pertolongan Tuhan untuk belajar kebenaran Alkitab bersama-sama. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah berada di tempat kediaman kami masing-masing, tetapi hati dan pikiran kami mau bersama-sama dengan Tuhan secara khusus di dalam jam kebaktian pada saat ini. Berikanlah kepada kami hati yang dekat dan tertuju hanya kepadamu. Demikian juga pikiran kami dan segenap keberadaan tubuh kami. Meskipun ada banyak hal mungkin bisa menghalangi dan mengganggu, menarik perhatian kami, mohon Tuhan yang menolong kami. Supaya jangan ibadah ini berlalu dengan begitu saja. Tetapi kami boleh mendapatkan sesuatu yang bermakna, kami boleh belajar kebenaran Tuhan, dan kami boleh diubahkan sedikit demi sedikit menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kami serahkan diri kami, waktu di hadapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman sekalian, dalam hidup kita ini ada banyak contoh di mana kita punya pengalaman takut terhadap sesuatu, atau kita merasa lemah, kita merasa tidak punya kekuatan. Kadang-kadang kita bisa merasa tertekan atau menderita karena sesuatu hal tersebut. Durasinya bisa saja sebentar, bisa saja lama, tergantung apa yang dihadapi. Teman-teman sekalian, kita mau belajar bersama-sama dari bagian firman Tuhan tentang kekuatan yang Tuhan sediakan buat kita. Tetapi saya mau menunjukkan terlebih dahulu bagaimana sebetulnya kita ini begitu lemah sesungguhnya. Ketika kita menyadari dan mengenali diri kita apa adanya. Saya berikan beberapa contoh teman-teman sekalian. Saya punya teman, waktu saya SD, kami mengikuti retreat paduan suara anak bersama-sama. Tiba-tiba teman saya, teman perempuan ini teriak ketakutan. Karena apa? Dia lihat lizard, cecak. Dia begitu takut dan itu ada di kamarnya dan dia tidak mau masuk ke kamar itu sampai cecak tersebut dikeluarkan dari kamar. Saudara sekalian, dia histeris karena ada cecak, ada lizard. Saudara sekalian, kemudian saya sendiri pernah mengalami ketika saya duduk di bangku kelas 2 SMA. Saya setiap pagi hari, di mana hari itu ada pelajaran kimia, saya stres minta ampun. Saya pikir-pikir lagi kenapa ya saya begitu. Rasanya setelah saya pikir-pikir, saya ingat-ingat, itu karena saya nggak ngerti gurunya ngomong apa. Sementara saya bukan orang yang sembarangan sekolah. Jadi saya kepengen ngerti pelajaran yang saya ikuti, tetapi saya tidak bisa menangkap dan saya jengkel sekali dengan pelajaran kimia. Saudara sekalian, ternyata saya bukan cuma sekedar jengkel, saya stres. Jadi setiap pagi hari di mana ada pelajaran tersebut, saya jadi berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan supaya saya bisa menghadapi hari itu dengan baik. Teman-teman sekalian, tetapi ini ternyata cuma kira-kira setahun terjadi karena apa? Ketika saya naik kelas 3, gurunya ganti dan gurunya mendingan lebih baik, saya tidak lagi mengalami ketertekanan tersebut. Nah teman-teman sekalian, lalu kemudian saya pernah mendengar kisah tentang pacar saya yang sekarang menjadi suami saya. Pada saat itu dia mau pergi ke kota Malang, di mana orang tua saya berada, mau ketemu dengan papa mama saya, yang nginap di sebuah hotel dan dia bilang, dia dari semalam sampai kemudian pagi hari mau waktunya ketemu dengan papa mama saya, dia mules perutnya. Karena apa? Ya karena tegang, stres dan sebagainya. Dan teman-teman sekalian, dia bilang saya percuma nginep di hotel kagak bisa sarapan. Ya saya bilang begini, kamu cuma ngadepin orang kira-kira 30 menit, ya sudahlah tahan-tahan 30 menit. Tapi tetap dia merasa tertekan dan dia sakit perut dan mules dan sebagainya. Sampai akhirnya kembali ke Jakarta baru kondisi lebih baik. Teman-teman sekalian, ya itu cuma sebentar, lebih pendek lagi dari saya yang mengalami ketertekanan karena pelajaran selama 1 tahun. Tapi teman-teman sekalian, ada kondisi yang lebih mengerikan lagi. Misalnya saja, teman-teman mungkin mendengar artis Korea Suli atau Choi Jin Ri. Dia adalah
penyanyi, dia penari, dia model, dia juga pembawa acara atau MC, dia mantan anggota girl band Korea FX. Dia ditemukan bunuh diri di rumahnya pada bulan Oktober tahun 2019, di usianya yang ke-25 tahun. Mengapa dia sampai bunuh diri? Berita yang beredar adalah karena dia dibully atau dia mengalami komentar yang jahat dari para netizen dan dia tidak tahan lagi. Saudara sekalian, berita yang saya dapatkan mengatakan bahwa dia pernah bilang di dalam suatu kesempatan, ada saat-saat di mana teman-teman terdekatnya meninggalkan dia. Dan dia tidak merasa dia punya seseorang yang berada di sisinya atau memahami dirinya. Dan hal itu membuatnya sangat hancur berantakan. Dan entah bagaimana dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Nah teman-teman sekalian, takut dengan cecak, tertekan karena pelajaran tertentu, merasa tidak berdaya menghadapi seseorang atau situasi tertentu, merasa hancur karena kesepian, dan juga sikap yang tidak baik dari orang-orang dan lingkungan sekitar kita. Masing-masing ini berbeda satu dengan yang lain, namun membawa penderitaan tersendiri buat yang mengalami. Mungkin kita merasa, aduh kok sampai segitunya ya dia. Tapi kalau kita berada di dalam posisinya, mungkin kita juga belum tentu bisa lepas dari kondisi tersebut yang membawa ketertekanan luar biasa. Dan teman-teman sekalian, ini bisa berakibat fatal jika seseorang tidak kuat menanggungnya. Lalu dia akhirnya memilih untuk melarikan diri dari semuanya itu dengan cara yang tidak seharusnya. Saudara sekalian, ketika seseorang sampai bunuh diri ya, karena dia tidak kuat menghadapi kehidupannya. Mari kita coba berpikir, Tuhan memandang kondisi demikian bagaimana? Teman-teman sekalian, Tuhan memberikan kepada kita kehidupan bukan? Karena kita bisa lahir dan hidup sampai saat ini. Tuhan memberikan kepada kita juga talenta dan kemampuan supaya kita bisa gunakan untuk hidup kita. Tetapi ketika manusia hidup menderita dan dia memilih untuk segera mengakhiri hidupnya, teman-teman sekalian, tentu ini bukan yang Tuhan kehendaki. Di saat seperti ini, hari Kamis yang lalu, kita baru saja memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan saya ingin mengajak kita sekalian memikirkan tentang siapa Yesus dan apa yang dia lakukan buat kita. Buat saya, buat teman-teman sekalian. Teman-teman, apa arti Tuhan Yesus naik ke sorga? Dan bukankah kita mengucapkan juga setiap hari Minggu di dalam pengakuan iman rasuli? Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan ini pun ada juga di dalam firman Tuhan yang mau saya ajak kita renungkan bersama pada pagi hari ini. Saya membacakan dari Efesus pasal yang pertama ayat 19 hingga ayat yang ke-21. Efesus pasal yang pertama ayat 19 hingga ayat yang ke-21. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan Kristus di sebelah kanannya di sorga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Teman-teman sekalian, apa artinya mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga? Teman-teman sekalian, ini adalah bahasa untuk menunjukkan pada saat seorang mendudukkan orang yang lain di sebelah kanannya, maka orang yang di sebelah kanannya itu sebetulnya adalah sama-sama punya kuasa dan dia berada di tempat yang terhormat. Bapa mengatakan di dalam bagian firman Tuhan ini dikatakan bahwa Bapa mendudukkan Kristus di sebelah kanannya. Maka Kristus melakukan, memiliki, mengerjakan dengan kuasa Bapa di dalam karyanya di dunia ini dan juga di dalam kekekalan. Teman-teman sekalian, kuasanya
ini bukan sekedar kuasa biasa. Karena Alkitab menuliskan kuasanya itu begitu besar, begitu hebat. Maka ayat 19 mengatakan betapa hebat kuasanya, kekuatan kuasanya. Di dalam terjemahan bahasa Inggris ada yang menuliskan tidak ada tandingannya. Dan bahkan tidak bisa diukur saking luar biasa melewati semua ukuran. Teman-teman sekalian, ini adalah kuasa yang Kristus miliki, yang dia juga sediakan bagi kita, khususnya ketika kita mengalami di dunia ini banyak juga kekuasaan-kekuasaan yang jahat, yang membuat kita pada saat ini bisa merasa begitu tertekan. Teman-teman sekalian, untuk skala yang dunia, kita tahu ada terorisme, kita tahu bisa ada peperangan antar negara, kita tahu bisa ada kejahatan yang membawa bencana yang besar ketika seseorang melakukan kejahatan yang begitu terencana dan membuat orang lain menderita karenanya. Juga ada penindasan, ada juga kemiskinan dan kesengsaraan hidup yang dimiliki oleh sekelompok orang atau sekelompok negara yang sulit sekali untuk dipecahkan. Ada kebencian, pembedaan suku bangsa, yang membuat manusia di dalam sepanjang hidup mungkin mengalami apa artinya direndahkan dan tidak pernah mendapatkan perlakuan yang sebagaimana seharusnya. Saudara sekalian, begitu banyak kejahatan yang nampaknya begitu berkuasa yang membuat manusia itu sangat menderita ketika harus hidup di dalam kondisi yang demikian. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa kuasa Kristus itu melampaui semua kuasa. Karena di ayat 21 dikatakan demikian, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah negara manapun, dari penguasa apapun di dalam setiap levelnya, dan kekuasaan, dan kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Teman-teman sekalian, kita tahu ya, ada orang-orang tertentu tuh namanya punya kuasa banget. Pokoknya kalau orang sudah sebut nama dia, jangan main-main. Seringkali teman-teman sekalian di dalam film-film gangster itu ya, pokoknya kalau udah tahu ini kelompok si A, sudahlah, jangan main-main, jangan coba-coba. Jadi ada tokoh-tokoh yang bahkan kadang namanya tidak boleh disebut, ya. Jadi ada nama-nama tertentu tuh begitu mengerikan. Kita tidak boleh sebut, terlalu mengerikan. Dan itu membuat begitu trauma mungkin. Dan membuat kita hidup di dalam ketertekanan. Nah teman-teman sekalian, tetapi ketika Tuhan Yesus dikatakan, dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa, dan kemudian dia punya kuasa yang begitu besar, melampaui segala sesuatu. Wow, ini adalah sebuah kuasa yang tidak main-main. Teman-teman sekalian, mengenal Yesus, apa yang dia lakukan buat kita, ini sungguh-sungguh begitu sempurna. Teman-teman bisa mengingat bahwa ketika bulan Desember kita merayakan Natal, maka di situ digambarkan bahwa betapa Yesus itu nampak begitu lemah dan rendah, bukan? Dia lahir di dalam keluarga sederhana, lahirnya juga tidak meriah, lahir di dalam kemiskinan, lalu kemudian dia bertumbuh menjadi seorang muda yang juga nampak biasa-biasa saja. Dia mau bergaul dengan orang-orang biasa juga. Lalu sampai akhirnya Yesus banyak melakukan pelayanannya dan dia dibenci, dia dimusuhi oleh para penguasa pada saat itu. Sampai akhirnya Tuhan Yesus disalibkan dan kemudian mati. Teman-teman sekalian, tetapi firman Tuhan hari ini menunjukkan bahwa Allah Bapa menyatakan kuasanya. Yesus Kristus dibangkitkan, kemudian hari Kamis yang lalu kita memperingati kenaikannya ke sorga, maka kemudian dia mempunyai kuasa melampaui segala sesuatu. Jadi di dalam pribadi Yesus ini teman-teman sekalian, dia adalah figur yang sangat mengerti apa artinya menjadi orang yang rendah, apa artinya menjadi orang yang tidak dianggap, apa artinya menderita ketika dia mengalami segala macam yang manusia lakukan kepada dirinya dan dia sengaja tidak mau melawan. Itu menunjukkan bahwa dia tahu banget rasanya menderita, rasanya takut, rasanya gentar, rasanya kepengen mati. Dan sampai akhirnya Yesus betul-betul mati. Tetapi ketika kita melihat bagaimana Tuhan Yesus kemudian dibangkitkan dan naik ke sorga, maka kita melihat bahwa semuanya ini menjadi dibalikkan. Maka kita melihat Tuhan Yesus begitu berkuasa.
Tuhan Yesus begitu memberikan kepada kita pengharapan. Dan kita menyebut nama Yesus itu melampaui semua nama yang mungkin manusia takuti di dunia ini. Yesus, nama di atas segala nama. Teman-teman sekalian, termasuk atas kuasa-kuasa kegelapan. Alkitab menunjukkan segala macam kuasa semua ada di bawah Kristus. Ada kuasa manusia kita takut, dan ada kuasa roh jahat yang kita merasa kita juga tidak bisa lihat dan bahkan itu sangat mempengaruhi kita, bukan? Kadang-kadang kita bisa begitu ngeri dengan peristiwa-peristiwa yang melampaui lumrahnya manusia. Teman-teman sekalian, ini semua Tuhan Yesus lakukan buat kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa Dia memiliki kuasa yang demikian bagi kita. Ayat 19, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Teman-teman, saya punya pengalaman, di mana ketika saya merasa begitu lemah, dan saya mencari Tuhan, dan saya mendapatkan kekuatan untuk hal yang sangat sederhana. Teman-teman sekalian, beberapa waktu yang lalu, suami saya terjatuh, kakinya, tulang kaki di bagian telapak kakinya itu, pergelangan kaki yang di bagian bawah itu patah. Dia tidak bisa jalan untuk sekian waktu lamanya. Kami tinggal di rumah yang 2 lantai, kamar kami di atas. Tetapi tentu dapur sebagaimana lazimnya ada di bawah. Jadi dalam keseharian saya sering naik turun untuk setidaknya menyiapkan makanan yang bisa dinikmati oleh suami saya. Dan kemudian juga melakukan berbagai hal yang lain karena saya tetap melakukan aktivitas saya yang normal, saya tetap melayani di gereja dan sebagainya. Kadang-kadang kalau hari Minggu, saya ikut kebaktian jam 6.15, lalu kemudian setelah selesai, saya pulang, izin kepada gembala untuk saya bisa bantu suami saya karena dia sulit untuk berjalan. Jadi kalau dia mau buang air kecil harus ditampung di pispot. Nah harus dibuang kan, nanti kalau tuh pispot penuh dia mau pakai gimana? Dia kebelet pipis nggak bisa pipis ya, pispotnya penuh nanti tumpah. Jadi semua itu harus dilakukan dengan begitu teratur, tidak boleh lupa dan sebagainya. Kalau saya mau menolong dia lebih baik. Suatu kali ada seorang rekan yang baik sekali sangat mengasihi kami dan dia bilang supaya luka operasi bisa cepat sembuh, dia buatkan sup ikan gabus. Lalu kemudian jemaat yang lain lagi begitu mengasihi saya, bersyukur kepada Tuhan, dia berikan esens ikan gabus. Nah teman-teman sekalian, esens ikan gabus ini ada di dalam botol-botol seperti ini ya. Ya, begini ya teman-teman ya. Jadi ini adalah minuman yang sangat baik. Tetapi karena suami saya sudah mendapatkan sup, jadi dia bilang sama saya, ini kamu boleh minum deh. Begitu ya, dia merasa dia juga sudah cukup dengan makan sup ikan gabus yang dibuat secara natural. Nah teman-teman sekalian, entah bagaimana kemasan dari esens ikan gabus ini susahnya minta ampun untuk dibuka. Jadi kadang-kadang saya bawa ke gereja. Di gereja kan banyak teman hamba Tuhan cowok ya, bantuin bukain dong. Pernah suatu kali ya untuk 1 botol yang sama mesti beberapa orang. Kalau tidak salah ya minimal 2. Orang pertama sudah sampai menyerah, orang berikutnya tenaga masih besar, krek, nah dia bisa buka begitu ya. Nah suatu kali saya lagi di rumah nih, saya lagi nggak ke gereja. Dan saya pengen minum itu essence. Sari ikan gabus. Sari patinya. Saya mau buka, nggak bisa teman-teman sekalian. Saya kesel setengah mati. Saya merasa, kenapa ya ini orang bikin kemasan susah bener, kita mau menikmati aja nggak bisa. Di dalam kelelahan saya secara fisik, saya secara mental juga capek. Ini ngadepin botol nggak bisa dibuka, saya keselnya minta ampun. Dan entah kenapa, itu hal kecil ya teman-teman, tapi pada saat itu saya merasa jengkel minta ampun. Lalu saya berusaha dengan kemarahan saya, berusaha buka sampai sakit tangan, sakit badan. Karena ototnya semua buat buka itu dan sampai akhirnya bisa dibuka. Pengalaman ini ya, kemudian mengingatkan saya, Tuhan itu loh masih bisa bekerja juga untuk tolong bukain botol, tutup botol ketika kamu tidak punya siapa-siapa untuk bukain di rumah. Ya entah kenapa pada saat itu saya tidak kepikir minta tolong suami saya bukain. Pokoknya yang pasti saya lagi sibuk-sibuk di bawah dan saya mau buka itu esens dan saya tidak bisa melakukannya dan saya keselnya minta ampun. Tetapi saya melihat, iya ya, ada Tuhan. Tuhan yang masih temenin dan tolong saya. Kadang-kadang Tuhan bekerja dalam caranya yang kita tidak mengerti.
Tetapi saya jangan putus asa dan marah untuk hal-hal yang kita merasa di luar kendali. Sementara Tuhan juga ada bersama dengan saya, bersama dengan saudara. Nah teman-teman sekalian, maka saya mengajak kita semua sekalian hari ini. Kita mau berjuang untuk melakukan yang benar di antara teman-teman kita, di dalam keluarga kita, bahkan dimanapun kita berada, karena sebetulnya kita hidup dengan kuasa Kristus menaungi kita. Teman-teman sekalian, kita adalah saksi, kita adalah pelayan Kristus. Di dalam dunia ini mungkin saja ada hal-hal yang menggentarkan kita. Di dalam kehidupan ada perubahan demi perubahan terjadi. Ketika kita remaja, dengan teman-teman, relasi dengan orang tua, nanti kita melangkah di dalam kelas yang lebih tinggi, studi yang lebih lanjut, banyak hal mungkin terjadi. Bahkan juga mungkin ada hal-hal yang mengecewakan kita. Ada hal-hal yang membuat kita mungkin bertanya-tanya kenapa saya hidup seperti ini. Tetapi teman-teman sekalian, jangan lupa bahwa kuat kuasa Tuhan itu diberikan dan tersedia bagi kita. Dan berikan segenap kemampuan yang kita bisa untuk hal ini, untuk memperjuangkan hal-hal yang baik, bahkan juga dipakai untuk melayani Tuhan. Karena kuat kuasanya menaungi kita. Teman-teman, saya ingin menceritakan seorang muda yang bernama Joyce Lin. Dia adalah pilot pesawat perintis Mission Aviation Fellowship, yaitu MAV, lembaga misi yang melayani di daerah Papua secara khusus. Teman-teman, pilot wanita muda ini berkebangsaan Amerika Serikat. Dia mencintai Indonesia dan dia melayani melalui lembaga MAV ini. Pada saat muda, Joyce ini senang melakukan pelayanan di gerejanya dan pada saat dia berumur 8 tahun, dia sudah menunjukkan ketertarikannya di dalam segala sesuatu yang berkaitan dengan komputer, terutama pemrograman. Jadi kemudian dia mengambil jurusan ilmu komputer di Massachusetts Institute of Technology dan kemudian menerima gelar sarjana sains dan magister teknik dari MIT. Lalu dia juga suka penerbangan, teman-teman sekalian. Jadi dia memperoleh sertifikat pilot pribadi pada saat dia masih kuliah dan kemudian setelah dia sudah selesai dalam kuliahnya di MIT, dia bekerja kira-kira selama lebih dari 1 dekade sebagai spesialis komputer, sehingga dia kemudian punya posisi sebagai direktur teknis di perusahaan komersial. Dalam beberapa waktu lamanya kemudian Joyce merasa terpanggil untuk masuk ke dalam sekolah Alkitab. Dia mendaftar, dia terpanggil untuk belajar di seminari teologi Gordon Conwell dan akhirnya lulus dengan gelar Master of Divinity. Waktu dia sekolah di seminari tersebut, Joyce menemukan, wow, ada penerbangan misi. Dia baru sadar ada pekerjaan atau pelayanan yang bisa menggabungkan minatnya dalam komputer, dalam penerbangan, sekaligus dia bisa melayani Tuhan. Semuanya bisa kepake sama-sama. Akhirnya dia memegang keyakinan kuat akan panggilan Tuhan buat dia. Dia bekerja sebagai pilot misionari. Di dalam pelayanan pekerjaannya di Papua, dia suka membawa barang-barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Mungkin itu adalah obat-obatan, mungkin itu adalah perlengkapan untuk mengajar dan sebagainya. Lalu kemudian suatu kali ada kejadian yang di luar dugaan, pesawatnya terjatuh. Dan akhirnya Joyce meninggal dunia pada bulan Mei tahun 2020 ketika pesawatnya jatuh di Danau Sentani di Jayapura, Papua, dan di situ dia telah mengakhiri hidupnya, termasuk juga pelayanannya. Teman-teman sekalian, Joyce mengambil keputusan yang luar biasa dari negara yang maju di Amerika Serikat, dari pekerjaan yang mapan, kemudian pergi ke Papua melayani anak-anak di sana. Teman-teman sekalian, orang-orang seperti ini adalah orang-orang justru bukan yang lemah, yang meninggalkan kenyamanan, yang menggunakan kemampuannya untuk melakukan hal-hal yang sebetulnya sepertinya sama sekali tidak membawa keuntungan yang sifatnya materi dan duniawi. Teman-teman, kita ini mungkin belum pernah sampai pergi ke Papua.
Kalaupun kita pergi ke sana cenderung untuk wisata dan liburan, pergi ke tempat-tempat yang bagus. Tetapi kalau kita melayani, tinggal bersama, itu berbeda dengan liburan. Kita harus siap dengan kondisi alam di situ, kita belajar budaya yang baru, kita berkumpul dengan mereka yang mungkin secara pendidikan dan cara hidup lebih rendah dari kita. Mungkin mereka lebih jorok, mungkin mereka lebih kurang ajar, mungkin mereka tidak punya sopan santun, dan mereka juga mungkin jahat. Tetapi bersyukur kepada Tuhan ada orang-orang yang Tuhan panggil, yang kemudian mempunyai hati untuk melayani, untuk membawa kebaikan, untuk membawa sukacita buat mereka yang hidupnya susah, buat mereka yang masih jauh kurang terperhatikan. Dan itulah yang dilakukan oleh Joyce Lee. Dan ketika orang seperti ini, Tuhan izinkan dia kembali pulang ke rumah Bapa di sorga. Di dalam usia yang sebetulnya belum terlalu lanjut, bukan? Kita melihat hidup seperti ini adalah hidup yang bermakna. Dan kita melihat orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang mau menggunakan hidupnya. Memang di dalam kuat kuasa Yesus. Sehingga ini menjadi kesaksian yang indah. Dan ini menjadi berkat buat banyak orang. Teman-teman sekalian, maukah kita menjalani hidup kita dari sejak muda dengan kuat kuasa Tuhan? Kita tidak menjadi anak-anak yang gampangan, yang cengeng, yang mudah menyerah. Tetapi kita adalah anak-anak Tuhan yang punya kerinduan melakukan pekerjaan yang besar untuk bisa mendedikasikan hidup, untuk tidak takut susah, tidak takut repot. Kita berani untuk melangkah maju. Ada tantangan, kita mundur sejenak mungkin untuk memikirkan apa yang saya harus lakukan bersama dengan Yesus. Saudara, Rasul Paulus pernah mengatakan kalimat ini. Terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Siapa sih yang suka menjadi lemah? Siapa sih yang suka untuk menderita dan tertekan? Tentu tidak ada. Tetapi saat ini kita tahu, ketika saya merasa lemah, saya ingat ada Kristus yang kuat kuasanya menaungi saya. Maka saya tidak perlu lagi terus tertekan, terus merasa tertindas, terus punya kelemahan yang tidak bisa keluar dari dalamnya. Karena sebetulnya kuat kuasa Kristus menaungi aku. Biarlah kita menjadi remaja-remaja yang tahan banting. Dan remaja-remaja yang mau menyerahkan dirinya untuk Tuhan dalam setiap hal yang kita bisa lakukan. Yang Tuhan percayakan dan Tuhan mau tempatkan kita di sana. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, Engkau mengasihi kami semua, karena Engkau memberikan kepada kami Yesus Kristus menjadi juru selamat penebus kami. Dan Engkau bukan hanya sekedar menyelamatkan kami, Engkau memberikan kepada kami kuat kuasa-Mu yang nyata. Ketika Kristus naik ke sorga, mengatasi segala macam kuasa yang ada di bumi ini, maupun yang ada di angkasa dan dimanapun juga di dalam alam ciptaan Tuhan yang luar biasa besar ini. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang punya keyakinan yang teguh. Setiap perkara yang Tuhan izinkan untuk terjadi dalam hidup kami, Tuhan tahu, Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Maka kami bisa memohon pertolongan dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan untuk kami menghadapi itu semua. Rasa takut, rasa tidak nyaman, takut ditolak, takut tidak mendapatkan penerimaan, ketakutan karena kelemahan-kelemahan pribadi, karena kami merasa bodoh, kami merasa tidak berdaya, kami tidak punya prestasi yang tinggi. Apapun itu semua Tuhan, kami mau serahkan kepada Tuhan. Engkau sanggup menolong kami, Engkau sanggup memberikan kepada kami pertolongan dan juga kuat kuasa-Mu. Biarlah Tuhan memberikan kepada kami kesempatan untuk kami boleh bekerja bagi Tuhan, untuk kami boleh melayani Tuhan, untuk kami boleh menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami. Jangan biarkan ya Tuhan kami menjadi bonsai, tanaman kerdil yang tidak bisa bertumbuh dan berkembang. Jadikanlah kami anak-anak-Mu yang memuliakan Tuhan, biarlah Engkau berkenan akan kehidupan kami yang mau kami persembahkan kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Ada acara apa aja sih di Force School?
Yang pertama, itu pasti ada sesi dan AWG. Ada main sama nyanyi. Ngobrol, nobar, dan lebih banyak lagi. Biaya pendaftaran berapa? Gratis sih. Sukarela aja. Cuma-cuma. Apa yang ngebuat Force Glow beda dari Retret? Apa itu Force Glow dan kenapa Force Glow? Perbedaannya tuh pasti kayak kalau misalkan Retret kan offline kan. Nah, kalau misalkan Force Glow ini diadakan online. Force Glow diambil dari istilah iglo yang dipakai orang Eskimo untuk menghangatkan tubuh orang yang ada di dalamnya. Itu juga kita sebagai komunitas diharapkan bisa menghangatkan satu sama lain. Force Glue itu nama samaran buat retret. Jadi kalau kita pakai nama retret, kita udah pasti nggak boleh kan. Jadi kita ganti nama jadi Force Glue. Pembicara siapa aja tuh? Yang pertama tuh ada Cistellaria sama Kokian Guan, Pak Tim sama Kodani. Dan satu lagi masih kita rahasiakan. Buka hatiku, isiku dengan firman-Mu, agar jalanku berkenan padamu. Buka hatiku, isiku dengan firman-Mu, agar hidupku seturut kehendak-Mu. Teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan tentunya firman itu biarlah hidup di dalam hidup kita setiap hari. Biarlah firman itu menolong kita untuk tetap setia kepada Tuhan, tetap percaya kepada Allah, sekalipun di tengah-tengah situasi yang tidak menentu hari ini. Biarlah hati kita, jiwa kita tetap percaya kepada Allah, bahwa di dalam segala sesuatu yang Dia rencanakan, ada sesuatu yang indah di depan kita. Mari kita memberikan persembahan kita teman-teman sambil kita menaikkan pujian ini.
terimalah persembahan kami. Terimalah segala berkat yang telah kami terima dan kembalikan sebagai persembahan kami ya Tuhan. Dan terlebih saat ini kami memohon kepada Tuhan, berikanlah kepada kami hati yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Sungguh-sungguh mau ikut setia kepada Tuhan, sekalipun sekitar kami tidak setia kepada Tuhan. Biarkanlah hati kami, jiwa kami tetap mengikut Engkau Tuhan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Kami mengakhiri kebaktian kami pada hari ini ya Tuhan. Dan kiranya berkat-Mu terus Engkau limpahkan kepada kami. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Yesus Kristus, pertolongan daripada Roh Kudus senantiasa bersama dengan kami dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ibadah kita selesai teman-teman. Saat teduh Tuhan Yesus memberkati. thunders roar, I'll shout your praise. You are the life and wrote yourself in. You dwelt in time that you designed.
Oh, your love. I'll lift your name higher and higher. I'll sing your praise louder and louder. Your love goes deeper and deeper. You reign forever. You lift it up. I lift your name higher and higher. I sing your praise louder and louder. Your love goes deeper and deeper. And you